Bab 1818. Luda juga ingin tahu apa yang dimaksud lelaki tua itu, dan kemudian keluar dari sana musim panas itu, masih dalam kegelapan, dan bertanya, bagaimana dengan itu? Sudahkah kamu berkonsultasi dengan ayahku? Saya telah mengirim hakim besi. Saya pikir akan segera ada berita. Lin Tian menertawakan hari Minggu yang panas ini, dan ketika You Yantian mendengar ini, dia puas dan berkata, hampir sama. Setelah melihat sikap You Yantian, Sayuan terus menatap Lin Tian dan bertanya, orang tua macam apa itu? Lin Tian menatap nafas pada hari Minggu itu dan berkata, dia telah berlatih api abadi untuk berlatih Tian Jue. Sayuan menatap, apa? Api abadi adalah yang terbaik. Bukankah ini satu-satunya dari peri Huoyao? Kalau begitu tanyakan padanya apa hubungannya dia dengan peri itu. Lin Tian tersenyum pada Sayuan, dan Sayuan menatap Zhou Yantian dengan curiga. You Yantian menatap Lin Tian dengan aneh, bagaimana kamu tahu apa yang aku latih? Katakan padaku, apa hubungan antara peri Huoyao dan kamu? Sayuan tidak sabar untuk bertanya. You Yantian menatap, dia guru ibuku, ada pertanyaan? Tuan ibumu? Itu benar. You Yantian berkata dengan bangga. Sayuan segera bertanya dengan penuh semangat, di mana peri Huoyao? Apa kamu tahu? You Yantian melotot, jika saya tahu, saya akan menemukannya. Mengapa saya harus menderita di sini? Apa maksudmu? Sayuan tidak mengerti, tetapi You berkata dengan muram, aku hanya melihatnya sekali, ketika aku masih kecil, tapi aku belum melihatnya sejak ibuku meninggal. Ibumu meninggal. Sayuan ini sedikit terkejut, dan You Yan berkata dengan marah, ya, bertahun-tahun yang lalu, ketika rumah You Chaosian dan rumah Sisian sedang bertarung, ibuku dikelilingi oleh 4 ahli rumah Sisian, dan akhirnya meninggal. Selesai mengatakan, api tubuh You Yantian berkedip, lalu melihat 2 kelompok api tiba-tiba bergegas ke udara dan langit sebagai satu. Sayuan terkejut dan berkata, 2 makhluk abadi terbakar. Tapi Lin Tian berkata, api abadi mengolah Tian Jue. Hanya ketika ia mengolah lebih dari 3 api abadi, ia bisa menjadi kuat. Kedua api abadi ini tidak kuat. Ketika You Yantian mendengar kata-kata Lin Tian, dia segera meletakkan momentumnya, menjadi tenang, dan kemudian menatap, seolah-olah kamu mengetahuinya dengan baik. Namun, Sayuan segera bercanda, wah, aku tidak menipumu. Dia akan menyelesaikan pemurnian api abadi Tian Jue. Hancurkan, aku punya 9 bintang dan hanya 2 abadi. Apakah Anda pikir dia lengkap? Tahukah Anda berapa banyak yang lengkap? Itu 9. Ini adalah keberadaan yang mengerikan. Hari panas minggu ini tertawa terbahak-bahak. Sayuan segera menatap Lin Tian, jangan tunjukkan padaku. Lin Tian berkata, api abadi benar-benar sangat menuntut untuk kultivasi, tetapi saya hanya dapat menggunakan 3 api abadi untuk 5 bintang dan bumi abadi, tetapi jika saya mencapai 9 bintang, maka 5 api abadi tidak menjadi masalah. You Yantian segera tertawa, kamu tidak harus bermain di sini. Api abadi ini mengolah Tian Jue. Hanya aku, ibuku, dan peri Huoyao. Bagaimana bisa orang luar? Lin Tian tertawa tidak berbicara. Adapun Sayuan, dia ingin Lin Tian menunjukkannya, tetapi Lin Tian belum menunjukkannya. Angin debu besi ini datang. Lihat angin debu besi menatap Lin Tian satu senyuman, Tuan Menshan setuju. Aku bebas? You berkata dengan penuh semangat tapi Ti Chen Feng tidak mengerti, putra You Yantian, bukankah kamu orang yang benci mengenali seorang master? Bagaimana Anda bisa setuju untuk menjadi muridnya? You Yantian merasa ada yang tidak beres, dan kemudian dia bertanya-tanya, apa muridnya? Siapa bilang menjadi muridnya? Debu besi angin Leng selanjutnya, jangan bilang kamu ingin menyembahnya sebagai guru, dan kemudian mengembalikan kebebasan untuk keluar dan berkeliaran. Kapan aku mengatakan itu? Ini. Angin debu besi terkejut, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, aku berkata, kalau tidak bagaimana ayahmu bisa setuju? You Yantian sedang terburu-buru. Tidak mungkin, aku tidak bisa menjadi muridmu. Saya hanya berjanji dan menjawab pertanyaan yang Anda inginkan. Kalau begitu aku akan menanyakan beberapa pertanyaan kapan saja. Apakah kamu tidak harus mengikutiku? Lin Tian tersenyum pada You Yantian. You Yantian merasa terjebak, jadi dia berkata, itu lebih baik daripada menjadi muridmu. Mengapa tidak menjadi muridku? Lin Tian bertanya, dan You Yantian membenci, kamu terlalu lemah untuk memenuhi syarat. Sayuan tidak setuju. Dia jauh lebih kuat darimu. You Yantian tidak percaya. Dia menatap Lin Tian dan yang lainnya. Angin debu besi tetapi khawatir, putra You Yantian, lebih baik menghitung. Tidak, aku akan bersaing dengannya. Hari Minggu itu dengan cara yang gigih, senyum aneh pasir Yuan itu, bagaimana? Apakah Anda harus bersaing? Ya, jika aku menang, dia tidak akan bisa mencampuri urusanku, dan aku akan menjawabnya paling banyak 1 pertanyaan, dan kemudian aku akan bebas. Tujuan You Yantian adalah untuk benar-benar bebas, bukan untuk mengikuti Lin Tian. Tapi Sayuan tertawa, menurutku itu bukan kesempatan. Kalau begitu datang atau tidak? You Yantian menatap Lin Tian, yang tertawa dan berkata, ya, tetapi jika kamu kalah, kamu bisa mendengarkanku di masa depan. Iya.
Yao Yantian keras kepala, tetapi para penjaga terkejut. Adapun Tie Chen Feng, dia tahu Lin Tian kuat, jadi dia menasihati Yao Yantian, putra Yao Yantian, itu terlalu berbahaya. Jangan khawatir, peri bintang 5, aku akan takut padanya. Cuaca panas ini tidak menganggap serius Lin Tian. Lin Tian, bagaimanapun, sudah berjalan ke satu sisi halaman dan berkata sambil tersenyum, ayo. Yao Yantian segera keluar, dan sekali lagi melepaskan dua api, dan menatap Lin Tian Dao, wah, kamu bilang dua apiku tidak kuat, kan? Kalau begitu aku akan menunjukkan kekuatanku. Setelah itu, kedua nyala api tiba-tiba menjadi kuat di udara, dan kemudian dua pusaran api terbentuk di udara. Kedua pusaran api ini segera terbang keluar dari rantai yang dibentuk oleh dua nyala api dan dengan cepat menjerat hutan. Angin debu besi itu mengerutkan alis, adapun Yao Yantian dengan cara berpuas diri, lihat, api abadi Lian Tian Jue, dua Immortal Fires, juga bisa sangat kuat. Lin Tian melihat rantai yang dibentuk oleh api dan tertawa, kalau begitu kamu bisa melihat. Dengan itu, Lin Tian mulai menyerap kekuatan ini. Dalam sekejap, rantai yang dibentuk oleh dua api menghilang, dan dua pilar api di udara berangsur-angsur melemah. Ini membuat Yao tidak mau mencoba lagi, tetapi Lin Tian berdiri di sana sambil tertawa, jangan buang energimu, itu tidak berguna. Tanpa ini, saya bisa menggunakan yang lain. Yao Yantian segera meninju dan kemudian meniup api. Tinju ini keluar, Yao Yantian berpikir bahwa Lin Tian bisa dikalahkan dengan mudah. Siapa tahu, Lin Tian bergerak cepat, menghindari serangan itu secara langsung, lalu berkata sambil tersenyum, kamu bahkan tidak bisa menyerangku, kamu ingin mengalahkanku? Yao Yantian bingung, jadi dia mencoba lagi beberapa kali, dan hasilnya sama. Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, lihat bagaimana aku bisa menggunakan api abadi untuk memurnikan Tian Jue. Jangan menakut-nakuti aku, kamu tidak akan. Minggu itu tidak memikirkan Lin Tian Hui, dan angin debu besi ini juga mengira Lin Tian sedang bercanda. Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bab 1819. Pada saat ini, tiga pilar api di tubuh Lin Tian naik ke langit, dan dengan berkah dari sihir sistem cahaya, surga pemurnian api abadi sangat kuat. Semua orang terkejut melihat ini, karena semua orang tahu bahwa api abadi ini adalah cara terbaik untuk memurnikan surga. Di rumah abadi dinastio, hanya Yao Yantian yang bisa. Tapi sekarang tiba-tiba ada seorang pemuda yang juga bisa, dan masih tiga api abadi, yang jauh lebih kuat dari hari Minggu. Yao Yantian tertutup, dan dia menatap Lin Tian dengan aneh. Kamu, bagaimana kamu bisa? Lin Tian berkata sambil tersenyum, kamu bukan muridku sekarang, jadi kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya untuk saat ini. Yao Yantian tertegun dan berkata, kamu akan melakukannya. Itu tidak berarti kamu bisa memenangkanku. Lin Tian tersenyum, oh, apakah itu? Ayo, lihat kekuatan tiga api abadiku. Seberapa jauh dari Anda? Kamu adalah bumi bintang 5 abadi dan aku dewa langit bintang 9. Bahkan jika kamu tiga abadi, kamu masih lebih lemah dariku. Saya pikir saya benar hari Minggu ini. Tapi Lin Tian tersenyum aneh, dan tiga rantai api di udara menjerat hari yang panas ini. Yao Yantian ingin hancur seperti Sue Lin Tian, tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa dihancurkan sama sekali, yang membuatnya bermartabat. Ini, bagaimana bisa? Satu sisi angin debu besi semuanya tampak tercengang, tetapi Lin Tian berkata, di bawah keabadian emas, tidak ada yang bisa memblokir api abadi ini untuk memurnikan Tian Jue. Tidak mungkin. Yao Yantian ini tidak mempercayainya, tetapi dia masih berjuang dengan panik di sana. Tapi Lin Tian tersenyum dan menatap Yao Yantian dan berkata, menyerah. Saya tidak akan menyerah, benarkah? Itu bukan cara Anda selalu begitu. Lin Tian menertawakan Yao Yantian, dan Yao Yantian segera menerbangkan belati kecil dari lengan bajunya, dan belati itu langsung mengarah ke Lin Tian. Orang-orang tidak menyangka bahwa Yao akan datang ke Yin. Tanpa diduga, ketika belati tiba di depan Lin Tian, tiba-tiba berhenti dan melayang di depan Lin Tian. Ini membuat Yao Yantian tertekan. Ini, apa yang terjadi? Orang lain juga bingung, tetapi Tie Chen Feng melihat petunjuknya dan berkata, Tuan Yao Yantian, dia telah mengendalikan belati Anda, jadi sebaiknya Anda mengaku kalah. Kendalikan belatiku? Tidak mau. Yao Yantian ini tidak percaya, tetapi Tie Chen Feng berkata, sebenarnya, Tuan Yao Yantian telah mengalahkan Lei Wuxing. Kalahkan Lei Wuxing. Yao Yantian tercengang, dan penjaga lainnya terkejut. Bagaimanapun, semua orang tahu siapa Lei Wuxing. Debu besi angin terdengar ramah, ya, jangan percaya kata-kata, tunjukkan padamu. Saat ini, angin debu besi menunjukkan serangkaian gambar, yang persis seperti yang dikalahkan Lin Tian, Lei Wuxing dan Peri Cayun. Yao Yan itu tercengang, dan Tie Chen Feng melanjutkan, jika dia benar-benar ingin melakukannya, saya pikir Anda telah menjadi mayat. Saat ini, tidak hanya pada hari Minggu yang panas, tetapi juga para penjaga itu tertutup. Adapun Shayuan, dia menertawakan hari Minggu yang panas. Wah, patuhi aku. Yao Yantian terlihat pada Lin Tian dan menemukan bahwa setelah dia tersenyum, seluruh orang tampaknya memahami sesuatu. Kemudian dia melihat Lin Tian dan berkata, kamu menggali lubang dan menungguku melompat.
Lubang apa yang harus kugali? Lin Tian berpura-pura bodoh, tetapi You Yantian berkata dengan mendesak, aku hanya ingin pergi dari sini, tetapi kamu membiarkan aku menjadi muridmu, dan kemudian memikatku untuk bersaing denganmu. Sekarang aku kalah, tentu saja aku hanya bisa menjadi muridmu. Bukankah menunggu aku melompat ketika aku menggali lubang? Apakah aku memaksamu? Sepertinya kamu harus bersaing denganku sepanjang jalan. Lin Tian tersenyum, tapi You Yantian menjadi gila. Tie Chen Feng tidak menyangka bahwa You Yantian yang keras kepala akan begitu dilemparkan oleh Lin Tian. Tapi Sha Yuan tersenyum di samping You Yantian dan berkata, sudah kubilang, kehormatanmu menjadi muridnya. Jika tidak, jika Anda mau, Anda tidak akan memiliki kesempatan. You Yantian secara alami tidak mau, tetapi dia tidak punya pilihan selain berkata, bersedia berjudi dan kalah, tetapi itu tidak berarti bahwa aku benar-benar mengenalmu sebagai seorang master. Lin Tian memasang 3 api abadi dan melemparkan belati itu dan berkata sambil tersenyum, apapun yang kamu inginkan. Meskipun You Yantian bebas, dia tertekan dan bahkan tertindas. Lin Tian mengambil suasana hatinya dan menatap Tie Chen Feng. Kami pergi. Silahkan. Angin debu besi segera membawa orang pergi, dan mengirim Lin Tian kembali ke halaman, berkata kepada Lin Tian, jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda dapat datang ke pengadilan penegak hukum untuk menemukan saya kapan saja. Iya. Sebelum angin debu besi siap untuk pergi, sepertinya ada sesuatu yang terlintas di benaknya, 5 hari yang kamu katakan. Tidak masalah. Tie Chen Feng mengangguk dan pergi, dan You Yantian, yang menahan wajahnya, berkata, 5 hari apa? Kamu tidak memanggilku Shifu, mengapa aku harus memberitahumu? Lin Tian menertawakan You Yantian, tetapi You Yantian tertekan dan berkata, aku hanya berjanji untuk menjadi muridmu, tapi aku tidak mengatakan untuk memanggilmu Shifu. Lin Tian tidak bisa tertawa atau menangis, tetapi Sha Yuan berkata, kamu sangat keras kepala, nak. You Yantian tidak berbicara, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, jika kamu tidak menelepon, aku tidak akan memberitahumu. Tidak, tidak. You Yantian tidak bertanya, tetapi dia sangat cemas. Lin Tian menatapnya dan bertanya sambil tersenyum, sekarang saatnya menjawab pertanyaanku. Apa masalahnya? Ini tentang perpustakaan. Lin Tian menatap You Yantian, yang berharap untuk berkata, tanyakan saja. Di planet bintang 5 ini, di mana pembuluh darah abadi bintang 5 atau pembuluh darah abadi bintang 6, saya membutuhkan lokasi spesifiknya. You Yantian berkata, pembuluh darah abadi bintang 5 dikendalikan oleh rumah abadi dinastio. Adapun pembuluh darah abadi bintang 6, itu bukan lagi di bintang ini, tetapi di bintang yang sepi. Sangat berbahaya di sana. Orang-orang di rumah abadi hanya bisa tinggal di sana paling lama 3 hari. Jika mereka tinggal di sana selama 3 hari, mereka akan kembali selama 3 tahun. Lin Tianhu bertanya, tinggal selama 3 hari, tutup selama 3 tahun? Di sisi lain, Sha Yuan bahkan lebih bingung, di mana ini? 3 days, 3 tahun. Kamu tidak mengerti bintang tandus itu? Itu adalah bahwa tidak ada ki abadi di atasnya, tetapi ada pembuluh darah abadi, dan di sekitar pembuluh darah abadi adalah ki tandus. Ki tandus ini, bercampur dengan tubuh abadi, akan menjerat ki si abadi, jadi akan memakan waktu 3 tahun untuk mengusir mereka jika terhirup selama 3 hari, jika tidak, kekuatan abadi tubuh tidak akan dikerahkan. Mendengar ini, Sha Yuan berkata dengan suara, bukankah tidak ada yang berani pergi ke planet ini? Tidak, beberapa orang di Xianfu telah menemukan beberapa senjata ajaib. Senjata ajaib ini dapat membiarkan orang tinggal di dalamnya selama 10 hari setengah bulan. Tapi ketika penuh, senjata ajaib akan dibuang. Lin Tian mengerti dan berkata, kalau begitu bawa kami kembali. You Yantian menatap Lin Tian, apakah kamu gila? Bawa Anda? Lin Tian menatap You Yantian. Apa masalahnya? You Yantian tersenyum pahit, meskipun ada beberapa senjata ajaib di rumah abadi dinastio kita, mereka sangat berharga dan tidak dapat digunakan sesuka hati, jadi jangan pikirkan senjata ajaib seperti itu dari rumah abadi dinastio kita. Aku tidak meminta senjata ajaibmu. Lin Tian tersenyum pahit, tetapi You Yantian bercanda, tidak ada senjata ajaib, bagaimana kamu bisa masuk? Lin Tian tersenyum, sementara Sha Yuan di satu sisi berkata sambil tersenyum, selama ada bahan, tidak akan ada senjata ajaib yang tidak bisa dibuat tuanmu. You Yantian tidak percaya, tetapi membencinya. Ini adalah artefak tingkat raja, dan setidaknya artefak tingkat raja dengan lebih dari 5 bintang. Bab 1820. Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara. Sebaliknya, dia menatap Luda. Bintang tandus, itu bagus untuk kultivasimu. Olah aku? Luda itu ragu, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, kamu adalah gurun, hanya cocok untuk bintang gurun. Begitu kata-kata itu keluar, You yang terkejut dan menatap Luda. Pria besar, kamu primitif. Sungguh pria besar, kakak bela diri. Luda itu serius, dan You Yantian membenci, mengapa kakak laki-lakimu bela diri? Ruda menjelaskan, aku pergi ke sekolah lebih awal darimu. Aku kakak laki-lakimu. Satu sisi Sha Yuan setuju, ya, kamu benar-benar harus memanggilnya kakak senior.
Tapi Yao Yantian berkata, aku bahkan tidak memanggilnya Shifu, tetapi juga kakak laki-lakimu yang bela diri? Anda lebih baik bermimpi. Ruda segera mengeluarkan tinjunya. Apakah Anda membandingkan? Yao Yantian kalah dari Lin Tian. Dia menahan diri. Sekarang ketika dia melihat Luda menantang dirinya sendiri, dia tidak berkata, ayo, jika kamu kalah, kamu memanggilku kakak bela diri. Jika kamu kalah, tolong panggil aku kakak bela diri. Ruda menatap Yao Yantian dan berkata, oke. Hari ini, kamu diperkirakan akan kalah total. Tidak mungkin, dia dalam keadaan sunyi dan keabadian. Bagaimana dia bisa melawanku? Hari yang panas itu tidak percaya. Tanpa diduga, Luda tiba-tiba datang ke hari yang panas ini dan memukulnya dengan kepalan tangan. Yao Yantian bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Dia jatuh di halaman dan menggosok jarak jauh sebelum dia berhenti. Akhirnya, dia berkata dengan muram, inilah yang terjadi. Sayuan berkata sambil tersenyum, dia bisa melawan Jin Xian dengan satu kepalan tangan. Bagaimana menurutmu? Bagaimana dia bisa begitu kuat, karena dia biadab dan tidak memiliki sihir? Minggu ini hari yang panas dengan cara tertekan. Tetapi dia berkata, meskipun dia tidak memiliki sihir, kemampuan fisiknya di hutan belantara jauh lebih baik daripada orang-orang yang mengolah makhluk abadi. Yao Yantian tidak percaya, jadi dia terus mencoba, tetapi ternyata sama. Akhirnya, dia dipukuli dan tergeletak. Akhirnya, dia berkata, oke, saya menyerah, oke? Kakak bela diri. Luda berkata dengan serius, sementara Yao Yan berkata dengan muram, kakak laki-laki bela diri adalah kakak bela diri. Apakah perlu begitu serius? Luda mengangkat tinjunya dan mengabaikannya. Pada hari Minggu itu, dia merasa tubuhnya akan berantakan. Tapi Lin Tian menertawakan kerumunan dan berkata, ayo pergi ke pub terdekat. Mendengar bahwa dia akan pergi ke pub, Sayuan tahu bahwa Lin Tian akan mencari bartender Qian Huan, tetapi Luda dan Yao Yantian tidak tahu. Apalagi pada hari Minggu ini, dia tampak bingung, pergi ke pub. Apa yang kau lakukan? Lin Tian tidak berbicara, tetapi berjalan keluar dari halaman. Sayuan dan yang lainnya mengikuti, dan Yao Yantian harus mengikuti. Bisa berjalan jauh, hanya ke pub, di luar juga datang sekelompok orang, pemimpinnya adalah Gunung Minggu itu. Lihat Yao Shan melihat Yao Yantian sedikit kecelakaan, tidak menyangka, benar-benar sepupu ah. Apa yang kamu lakukan? Yao Yantian segera mengerutkan keringat, seolah-olah dia tidak bersama satu sama lain. Yao Shan berkata sambil tersenyum, aku sedang mencari orang-orang ini, tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu. Ini agak menarik. Cari mereka? Zhou Yan Tianhu bertanya-tanya apa hubungan mereka antara Zhou Shan dan Lin Tian. Adapun Luda, dia berkata, apakah kamu ingin memprovokasi kami? Yao Shan segera berkata sambil tersenyum, tidak, aku di sini hanya untuk bermain game denganmu. Yao Yantian mendengar nada ini dan menatap Sayuan dengan ragu. Apa yang terjadi? Lei Wuxing adalah tuannya. Tuannya telah dibersihkan oleh kami. Bagaimana menurutmu? Kata Sayuan sambil tersenyum. Yao Yantian tiba-tiba menyadari, itulah yang terjadi. Tapi Lin Tian di satu sisi menjawab, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Yao Shan tidak mau, masih menatap Lin Tian, jika kamu tidak bermain denganku, aku akan membiarkanmu tinggal di pub manapun. Tapi Yao Yantian berkata sambil tersenyum, apa? Apakah Anda akan membiarkan pemilik kedai mengantar orang? Ya, apakah ada masalah? Sepupu. Gunung Minggu itu menertawakan Yao Yantian, tetapi Yao Yantian berkata, denganku, apakah mereka berani? Sepupu, kamu sudah dikurung selama beberapa dekade. Sekarang banyak orang di kota mungkin melupakan keberadaanmu. Kalau begitu cobalah. Zhou Yan Tianxi tidak sopan, tetapi Zhou Shan mendatangi penjaga toko dan berkata kepadanya, penjaga toko, usir mereka. Penjaga toko tahu temperamen Yao Shan, jadi dia harus melihat Lin Tian dan yang lainnya. Para tamu yang terhormat, saya adalah bisnis kecil di sini. Tolong jangan membuat masalah bagi kami, oke? Yao Yantian menatapku dan berkata, tahu siapa aku? Aku tahu, putra Tuhan, Tuan Yao Yantian, tetapi jika kami meninggalkanmu, Tuan Yao Shan pasti akan membersihkan kita. Penjaga toko sangat sedih. Yao Yan harus melihat Yao Shan, sementara Yao Shan tersenyum dan berkata, sepupu, aku memiliki lebih banyak sarana darimu, jadi jangan mempermalukan mereka. Mereka hanya ingin berbisnis. Yao Yantian tidak bisa berkata-kata, dan Sayuan Qi menatap Yao Shan, kamu cucu. Apakah ada masalah? Yao Shan berkata. Pada saat ini, Luda siap untuk memulai, dan Yao Shan segera mundur. Jika Anda melakukannya, saya akan memanggil penjaga, tetapi Anda melakukannya dulu. Luda memandang Lin Tian, tetapi Lin Tian berkata, sama-sama. Iya. Luda tidak sopan. Dia memukulnya dengan satu pukulan. Yao Shan langsung dipukuli dan berlari ke pintu. Semua orang terkejut. Yao Yantian juga membeku, kamu benar-benar melakukannya. Tapi Luda berkata dengan serius, Tuan bilang kamu bisa bertarung. Yao Yantian menatap Lin Tian. Aku melihatmu. Ini masalah besar.
Lin jenius mengabaikan, tetapi menatap penjaga toko dan berkata sambil tersenyum, "Beri aku anggur." Penjaga toko sangat ketakutan sehingga dia segera meminta seseorang untuk menyiapkan anggur untuk Lin Tian. Yao Shan di luar memarahinya. Sampai beberapa saat kemudian, dia berkata kepada seorang pria, "Chen Tongling, kali ini dia melakukannya. Kau harus membersihkannya untukku." Pada saat ini, Chen Xiong masuk. Dia terkejut untuk melihat bahwa Yao Yantian ada di sini. Dia berkata, "Kamu di sini, putra Yao Yantian?" Berkat Yao Yantian, saya tidak tahu harus berkata apa, tetapi minggu ini gunung penuh dengan darah dan menunjuk ke luda itu dia. Chen Xiong memandang luda dan berkata dengan serius, "Ini kamu lagi?" Lin Tian berkata, "Aku membiarkannya melakukannya." Chen Xiong memelototinya dan berkata, "Wah, kamu mengaku melakukannya. Aku akan menangkapmu sekarang dan mengirimmu ke pengadilan penegak hukum." Karena dia tidak membersihkan dan mengancam penjaga toko, saya mulai. "Apakah kamu tidak tahu ada masalah?" Lin Tian bertanya pada Chen Xiong sambil tersenyum. Chen Xiong berkata dengan dingin, "Wah, aku tidak peduli apa masalahnya, selama kamu melakukannya, itu tidak benar." Dengan itu, Chen Xiong akan membiarkan sekelompok penjaga datang dan menjatuhkan Lin Tian dan yang lainnya. Sementara Yao Yantian menonjol dan berkata, "Mereka tidak bisa dibawa pergi." "Tuan Yao Yantian, Anda dapat melihat bahwa mereka melakukannya, jadi Anda harus tahu bahwa sebagai komandan, saya memiliki hak untuk melakukannya." Chen Xiong berkata dengan dingin. Yao Yantian ingin menjelaskan, tetapi Chen Xiong tidak memberinya kesempatan. Dia ingin bertarung secara langsung. Lin Tian melempar token, "Apakah saya memiliki hak untuk bertarung?" Bab 1821. Melihat token bintang 9, wajah Chen Xiong berubah. Yao Yantian tahu arti dari token bintang 9, jadi dia segera tersenyum pada Chen Xiong dan berkata, "Chen Tongling, apakah kamu tidak tahu apa yang salah?" Chen Xiong tidak bisa berkata-kata, dan Yao Yantian melanjutkan, "Kamu hanya penjaga 8 kelas, dan dia lebih unggul darimu. Ketika Anda melihatnya, Anda harus sopan." Mendengar ini, Chen Xiong harus berkata, "Ayo pergi dulu." "Pergi saja." Yao Yantian jelas tidak cukup bermain, tetapi dia ingin terus mempermalukan Chen Xiong. Chen Xiong bukan orang bodoh, jadi dia dengan cepat menyelinap pergi, jadi dia segera membawa orang pergi. Yao Shan tertutup, tetapi tidak ada pilihan selain mengejar Chen Xiong. Sebelum dia pergi, dia berkata kepada beberapa orang di Lin Tian, "Tunggu aku." Yao Yantian senang, orang ini biasanya sombong, tapi tidak beruntung hari ini. Tapi Sayuan berkata sambil tersenyum, "Apakah kalian semua menyeret orang-orang dari keluarga Yao?" Yao Yantian segera berhenti tertawa dan menatap Sayuan dan berkata, "Saya tidak. Saya tidak menggertak orang sesuka hati." "Apakah itu?" Sayuan bertanya, tetapi Yao Yantian tidak repot-repot berdebat dengannya. Dia langsung pergi ke luda dan berkata sambil tersenyum, "Pria besar, pukulan tadi itu bagus." Kakak bela diri. Luda serius, dan hari Minggu itu dia berkata dengan muram, "Bisakah kamu memiliki sedikit humor?" Kakak bela diri. Luda masih mengatakan itu, tetapi Yao Yantian harus berkata, "Oke, ini kakak laki-laki bela diri." Penjaga toko menatap Lin Tianji dan berkata, "Para tamu terkasih, anggur Anda." Lin Tianen kemudian duduk dan menatap anggur dan bertanya, "Penjaga toko, keluarga mana yang memiliki anggur terbaik di kota ini?" "Terbaik?" "Iya. Ini pasti Pavilion Xianjiu, yang merupakan tempat pembuatan anggur paling terkenal di seluruh Xianjie." Setelah mendengar ini, Lin Tian bertanya, "Xianjiu Ge, di mana mereka membeli dan menjual di kota?" "Maksudmu bisnis?" "Itu pasti. Mereka memiliki beberapa pub di kota." "Oh, di mana mereka?" Lin Tian bertanya kepada penjaga toko, dan penjaga toko memberitahu Lin Tian lokasinya. Setelah berkat Lin Tian, dia berbalik dan pergi. "Musim panas ini, saya bingung dan melihat Luda dan mereka." "Katamu, apa yang dia minta penjual anggur?" Luda tidak berbicara, dan Sayuan berkata sambil tersenyum, "Tangkap 1000 ilusi pemabuk." 1000 ilusi mabuk? Bagaimana bisa? Minggu itu, dia segera tidak percaya, dan Sayuan berkata sambil tersenyum, "Tahukah kamu?" Yao Yantian berkata dengan bangga, "Saya berada di perpustakaan setiap hari, dan saya menemukan informasi yang tak terhitung jumlahnya setiap hari, yang paling banyak adalah 1000 peminum ilusi, tapi apa? Masih tidak bisa menangkapnya." "Tapi..." Sayuan menunjuk ke Lin Tian. "Dia menjanjikan ayahmu 10 hari." "Tidak, sekarang seharusnya 5 hari." Mendengar 5 hari, Yao Yantian langsung tertawa, "Jangan katakan 5 hari, 5 tahun, 50 tahun, 500 tahun, dia tidak bisa menangkap mereka. Kamu tidak terlalu mempercayainya. Pemabuk Qianhuan itu bisa berubah, dan tidak ada yang tahu seperti apa dia sebenarnya. Dia hanya tahu bahwa kami memiliki pemabuk Qianhuan, yang berasal dari rumah Sisian, dan secara khusus mengumpulkan informasi kami." Kata Yao Yantian itu sambil tersenyum masam. Mendengar ini, Sayuan berkata, "Kalau begitu aku lebih menantikan kekuatan tuan kecilku." Selesai berkata, Sayuan segera menyusul, dan Yao Yantian Meng, "Apakah ada penyakit?"
Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa menangkap peminum Qianhuan? Tapi Lin Tian dan yang lainnya pergi jauh. Musim panas ini, mereka harus mengejar mereka. Di sisi lain, Yao Shan, yang kembali ke Menshan, berkata, Jiupin, bagaimana dia bisa memiliki token Jiupin? Chen Xiong ingin tahu lebih banyak, ke-9 token kelas dikeluarkan langsung oleh kepala pemerintah. Tuhan? Apakah dia mengenal Tuhan? Tuhan memanggilnya dan memberinya sebuah tanda. Mungkin sesuatu yang penting terjadi. Chen Xiong ini meragukan jalan, dan Yao Shan mendengar segera setelah berkata, saya bertanya. Saya melihat Yao Shan mengeluarkan batu suara dan menemukan seseorang untuk menanyakannya. Setelah beberapa saat, Yao Shan sangat senang. Ada apa? Kepala suku memintanya untuk menangkap pemabuk Qianhuan dalam 5 hari, tetapi tanda ini hanya untuknya sementara. Jika dia tidak bisa menangkapnya, itu akan diambil kembali. Yao Shan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Chen Xiong tiba-tiba menyadari, begitu. Jadi kali ini, kita harus menghentikannya. Yao Shan mengatakan itu, tetapi Chen Xiong berkata, kita tidak bisa menangkap 1000 pemabuk ilusi. Bagaimana dia bisa? Bagaimana jika dia punya cara? Yao Shan masih sedikit khawatir, dan Chen Xiong mengangguk, kalau begitu kita harus menemukan cara untuk menghentikan mereka. Itu benar. 5 hari sudah cukup untuk mengganggu mereka. Yao Shan berkata dengan penuh semangat, dan Chen Xiong mengerti dan berkata, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan mengatur seseorang yang bukan aku untuk melakukannya. Yao Shan selesai, dan segera pergi untuk mengatur. Setelah menghabiskan 1 jam, Lin Tian dan orang lain datang ke pavilion Xianjiu pertama, di mana mereka semua menjual anggur, dan masing-masing sangat mahal. Tidak hanya itu, sulit bagi banyak orang untuk datang ke sini. Beberapa orang membeli banyak segera setelah mereka membelinya. Melihat ini, Shaiyuan berkata, Tuan kecil, apa yang harus kita lakukan dengan begitu banyak orang? Lin Tian melihat sekeliling dan berkata, meskipun 1000 peminum ilusi ini dapat berbaikan dengan mudah, jiwa abadinya tidak dapat diubah. Jiwa abadi? Tahukah Anda seperti apa jiwa abadinya? Yao Yantian itu tidak mempercayainya, dan Lin Tian menjelaskan, saya telah membaca semua materinya, dan saya memang telah melihat jiwa abadi. Kenapa aku tidak tahu? Yao Yantian bingung, dan Shaiyuan juga bingung. Aku juga belum melihatnya. Itu semangatmu. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia berjalan keluar dari sini, dan Yao Yantian bertanya-tanya, jika kami lemah, jiwa abadi Anda akan lebih lemah. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, dan terus berjalan sendiri, tetapi Shaiyuan bertanya, adalah tidak ada di sana. Baiklah, ayo pergi. Lin Tian pergi ke rumah sebelah, tetapi hari Minggu ini dia merasa bahwa Lin Tian membuang-buang waktunya, tetapi dia berjanji untuk mengikutinya, jadi dia hanya bisa berjalan dalam depresi. Setelah beberapa saat, sekelompok orang datang di depannya, dan kursi sedan berhenti, dan ada tawa di dalam. Oh, bukankah ini Yao Yantian? Yao Yantian marah ketika mendengar suara ini, tetapi dia mencoba menanggungnya, dan Shaiyuan penasaran, apakah kamu tahu itu? Sakit. Keluarga Pang. Shaiyuan jelas tidak tahu apa yang ingin dikatakan Yao Yantian, tetapi orang-orang di dalamnya keluar, seorang pemuda tampan. Tapi pemuda ini sedikit rendah hati. Dia melihat semua orang. Saya, putra muda dari keluarga Pang, dan keluarga Pang adalah keluarga besar pertama dari rumah Yao Chaoxian. Adapun Anda bisa memanggil saya Pang Shuaixian. Shaiyuan hampir tidak meludah, tetapi ludah tidak tahu apa artinya, tetapi dia masih merasa ada yang tidak beres. Yao Yantian berkata, tidak tahu malu menjadi tampan. Oh, Yao Yantian, bukankah kamu sudah cukup di rumah bordil terakhir kali? Jangan bilang rumah bordil, anak kecil. Ketika Yao Yantian memikirkan rumah bordil terakhir kali, dia menjadi marah. Dan Shaiyuan berkata, rumah bordil, apakah kamu pernah ke rumah bordil? Yao Yantian menatap putih. Apa hubungannya denganmu? Lin Tian tahu apa yang dia katakan sambil tersenyum, terakhir kali, dia bersaing dengan orang lain di rumah bordil, dan kemudian dia ditugaskan ke perpustakaan. Bab 1822. Yao Yantian melihat latar belakang lama Lin Tian dan berkata, aku bilang kamu. Ada apa? Belum? Lin Tian menertawakan Yao Yantian, tapi apa yang ingin dikatakan Yao Yantian? Pang Shuaixian tertawa, ya, aku merampok wanita bersamanya. Kamu masih punya wajah untuk dikatakan? Yao Yantian itu melotot, tetapi Pang Shuaixian berkata, sayangnya, dalam beberapa dekade ini, kamu tidak mau, tapi aku bisa pergi ke rumah bordil setiap hari untuk melihat gadis semen di sana, tapi kamu tidak bisa. Mendengar ini, Yao semakin kesal. Aku keluar sekarang, dan aku bisa pergi. Oh, apakah itu? Lalu pergi. Bersama-sama, biarkan gadis semen melihatmu dengan baik dan melihat apakah ada perubahan. Peri Pang Shuai itu tersenyum. Yao Yantian tahu bahwa dia telah kalah dari Lin Tian dan tidak bisa pergi. Dia hanya bisa bersenandung, hari ini, saya tidak bebas. Hari lain. Selesai mengatakan, Yao Yantian melihat ke Lin Tian dan yang lainnya. Apa yang kamu lihat? Cepat.
Saya melihat You Yantian pergi sekaligus, dan tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Sementara Pang Shuaixian berkata, You Yantian, saya tidak menyangka bahwa beberapa dekade telah berlalu, dan Anda telah menjadi seperti kura-kura dan cucu. Jika kamu tidak pergi ke rumah bordil, aku akan pergi. Mungkin Nona Simen, dengan tulus saya, akan tergerak oleh saya. You Yantian berhenti berjalan, tubuhnya berkedip, seolah-olah dia akan melampiaskan amarah kapan saja. Kemudian dia berbalik dan menatap Lin Tian, biarkan aku pergi sebentar. Apakah kamu yakin? Lin Tian menatap hari yang panas ini, dan hari yang panas lagi berkata, itu benar. Dengan apa? Lin Tian menertawakan hari yang panas ini, dan You Yantian berkata, suatu hari. Beri aku alasan untuk berjanji padamu. Lin Tian masih menatap hari Minggu yang panas ini, tetapi You Yantian sedang terburu-buru. Biarkan aku pergi selama 1 hari, 1 hari kemudian, kamu bisa melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Tidak ada keluhan. Itu yang kamu katakan. Iya. Kalau begitu pergi. Lin Tian tersenyum, dan You Yantian bergegas melintasi Lin Tian dengan penuh semangat, lalu menatap Pang Shuaixian dan berkata, pergilah, siapa yang takut pada siapa? Bagus. Pang Shuaixian tertawa dan pergi bersama You Yantian, sementara Shaiyuan memandang Lin Tian dan berkata, Tuan kecil, saya melihat pria itu, dan saya benar-benar diperankan oleh anak itu. Dia masih muda dan bersemangat, namun dia tidak mengaku kalah. Lin Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa, tetapi Shaiyuan sedikit khawatir. Lihat ini, keluarga Pang akan mengadu domba dia, atau bertarung dengannya lagi, dan memaksanya kembali ke kediamannya. Lin Tian tersenyum, ayo pergi dan lihat. Begitu Shaiyuan mendengar ini, dia sangat senang Shaiyuan segera menyusulnya, dan Lin Tian tertawa pahit, orang ini, jika dia ingin pergi ke rumah bordil, dia harus mencari alasan seperti itu. Setelah mendengar ini, Shaiyuan di depan melihat ke belakang dengan canggung. Saya hanya ingin melihat wanita seperti apa yang mereka perjuangkan. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, tetapi Luda berkata dengan serius, hooligan besar. Hei, kakak, apakah kamu tidak suka wanita? Atau apakah Anda bukan laki-laki? Bahwa Shaiyuan segera menolak untuk menerima, pesters ini Luda untuk menggoda. Luda masih bodoh, di mataku, hanya kultivasi. Kultivasi? Untuk apa? Lebih kuat. Luda bersumpah, dan Shaiyuan terus bertanya sambil tersenyum, lalu? Orang lain tidak berani menggertakku. Shaiyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak tahu bagaimana menikmatinya. Kamu, bagaimanapun. Ruda membencinya. Dia tidak ingin berbicara dengan pria besar ini, tetapi malah menatap Lin Tian. Tuan kecil, aku ada di sekitar, tetapi ada sekelompok iblis, orang suci, peri, dan sebagainya. Mengapa saya tidak melihatnya? Lin Tian melirik Luda. Kamu banyak bicara hari ini. Shaiyuan tersenyum canggung. Tidak, saya baru saja bertanya. Selesai berkata, Shaiyuan bergegas berlari, di dalam hati tetapi tuangkan untuk menarik napas, hampir dibersihkan olehnya. Lin Tian tidak berbicara, tetapi mengikuti dalam diam. Setelah beberapa saat, saya datang ke sebuah tempat bernama Pavilion Xian Feng, di mana banyak wanita sangat harum dan cantik. Ini lebih cantik daripada wanita lain di dunia. Bahkan jika orang yang mengolah makhluk abadi lewat di sini, dia akan melihat lebih banyak dan bahkan tertarik. Hanya Luda, yang sangat bodoh, menatap para wanita itu dan bergumam, Tuan, ada apa dengan orang-orang itu? Satu persatu. Sifat manusia. Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum dan mengikutinya secara langsung. Namun, Shaiyuan belum keluar selama ribuan tahun. Seluruh orang melompat-lompat dan berkerumun di kerumunan. Ruda tidak bisa melihat lagi. Sampah apa? Lin Tian melewati kerumunan dan mengikuti You Yantian dan yang lainnya, sementara Luda dengan cepat menyusulnya. Adapun Shaiyuan, setelah dia keluar dari kerumunan, dia ditutupi dengan bubuk pemerah pipi dan memiliki beberapa cetakan bibir lagi di wajahnya. Seluruh orang masih mengambang dengan cara, menara Phoenix peri ini, seperti yang diharapkan, tidak sederhana. Ruda membenci, terak. Ini disebut kenikmatan. Shaiyuan berkata dengan bangga, tetapi ada perkelahian di depannya. Lin Tian tersenyum pahit, benar-benar cukup panas untuk bertarung begitu dia datang. Tapi Shaiyuan sudah berlari lewat, dan sekelompok orang di depannya berkumpul di sekelilingnya, beberapa dari mereka masih mencemooh, lihat, kedua orang ini mulai bertengkar lagi. Begitu Tuan Muda You Yantian keluar, dia akan ditangkap lagi. Tidak juga. Saat ini, Shaiyuan membuat keributan di sana. Adik laki-laki bela diri, jangan menasihati. Turunkan dia. Orang-orang penasaran dengan siapa Shaiyuan ini. Dia bahkan memanggil adik laki-laki bela diri You Yantian, dan Zhou Yantian itu bertarung dengan Pang Shuaixian. You Yantian jelas sedang berjuang, dan sekarang saya mendengar ini lebih banyak sebagai jawaban, diam untukku. Tapi Shaiyuan berkata sambil tersenyum, demi wanita, kita harus mencoba yang terbaik. Kalau tidak, bagaimana orang lain bisa tahu bahwa kamu kuat dan bagaimana mereka bisa melihat ketulusanmu? Anda.
You yang tidak bisa berkata-kata, sementara Pang Shuaixian adalah holding gelang giok, yang dengan gila-gilaan melepaskan gelembung cahaya biru. Gelembung-gelembung ini mengenai You Yantian merasa tidak nyaman, tetapi juga mundur selangkah demi selangkah. Tidak hanya itu, ketika nyala api You Yantian meledak, itu langsung ditelan oleh gelembung itu, dan Lin Tian melihat senjata ajaib itu dan bergumam pada dirinya sendiri, itu gelang narsisus ajaib. Luda tidak tahu gelang itu apa, jadi dia melihatnya dalam diam. Di pavilion di kolam depan, ada seorang wanita berkerudung. Saat ini, wanita itu duduk di sana dengan acuh tak acuh dan menonton dalam diam. Ketika dia kembali ke jarak tertentu pada hari Minggu, wanita itu berkata, "Apakah Anda sudah cukup bersenang-senang, Tuan Pang?" Pang Shuaixian tersenyum dan berkata, aku akan mengalahkannya dengan mudah di depanmu, oke? Saya baik-baik saja. Apa hubungannya kamu denganku? Wanita itu berkata dengan dingin, tetapi Pang Shuaixian berkata, "Gadis Simen, kamu mengatakan bahwa jika salah satu dari kita menang, kami bisa memenangkanmu. Apa? Apakah Anda berubah pikiran sekarang? Kau bilang itu saat itu." Wanita itu berkata kepada Pang Shuai, "Percaya atau tidak, aku telah menghancurkan rumah bordilmu." You Yantian tertawa, "Pang Shuaixian, coba bunuh satu, aku berjanji untukmu masuk penjara." Bab 1823. Pang Shuai memandang You Yantian dan berkata, "Aku bisa mengalahkanmu, bukan? Buang satu." Dengan itu, Pang Shuaixian memperkuat upayanya, dan senjata ajaib di tangannya segera melepaskan gelembung yang semakin kuat, dan langsung mengenai You Yantian satu persatu. Melihat You Yantian akan terluka parah, semua orang melihat kejutan. Senjata ajaib di tangan Pang Shuai, sebuah lompatan, jatuh ke telapak tangan Lin Tian, dan semua orang melihatnya. Siapa pria ini? Bagaimana makhluk abadi bisa mengambil senjata ajaib orang lain dari udara? Tidak. Itu terlalu bagus. Untuk sementara, semua orang bertanya-tanya siapa Lin Tian, dan bahwa You Yantian merasa bahwa Lin Tian tidak sederhana untuk pertama kalinya, dan bahwa Shaiyuan berteriak kepada You Yantian, "Adik bela diri, apa kebodohanmu? Melawan dengan cepat." You Yantian mengatur roh Melayu, lalu mengerahkan api abadi untuk memurnikan Tian Jue, sementara Pang Shuai memarahi Lin Tian, "Wah, aku akan berurusan denganmu ketika aku menyelesaikannya." Setelah itu, Pang Shuaixian segera mengumpulkan topeng peri biru air di sekelilingnya, dan formula sihir yang dimainkan hari Minggu itu tidak dapat mematahkan pertahanan lawan. Tidak hanya itu, Pang Shuai berkata dengan bangga, "Tanpa senjata ajaib, aku masih bisa melawanmu." You Yantian tidak mau mencoba apapun, tetapi Shaiyuan berkata kepada Lin Tian, "Tuan kecil, bantu saya." Lin Tian harus merapal mantra sistem cahaya. Ketika mereka melihat momentum You Yantian segera meningkat puluhan kali lipat, rantai api abadi jatuh dari udara dan langsung menghancurkan pertahanan lawan. Membuat peri Pang Shuai ini dipukul di tempat, dan hari Minggu itu saya tidak percaya melihat momentum saya, melihat ke atas dan ke bawah. Shaiyuan berkata sambil tersenyum, "Jangan terburu-buru, Tuan." "Anda?" You Yantian memandang Lin Tian dengan ragu, dan Shaiyuan tersenyum dan berkata, "Jika bukan karena dia, apakah kamu akan tiba-tiba menjadi lebih kuat?" You yang terkejut, dan Pang Shuaixian dipukuli dan jatuh. Dia berjuang untuk bangun, tetapi ketika dia tahu itu adalah Lin Tian, dia berkata dengan marah, "Wah, apakah kamu ingin mati? Dia adalah muridku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu menggertaknya?" Lin Tian bertanya dan tertawa. Ketika mereka mendengar bahwa Lin Tian adalah penguasa Youyan, mereka semua terkejut. Tapi segera, semua orang bertanya-tanya siapa Lin Tian dan mengapa dia bisa menjadi penguasa Youyan Tian. Adapun Pang Shuaixian, dia bahkan mencibir, "Kamu bilang kamu tidak mengenali tuannya pada hari Minggu." "Ya. Sekarang saya mengenali peri sampah sebagai master." Mendengar ini, wajah baik You Yantian berkata, "Sampah? Lalu Anda tidak bisa menolak?" Pang Shuaixian marah, "Tidak bisa menolak? Baiklah, saya akan memberitahu Anda bagaimana menghadapinya." Dengan itu, Pang Shuaixian mengumpulkan kolom air dan kemudian memukul Lin Tian. Kecepatan ini sangat cepat, dan orang-orang berpikir bahwa Lin Tian akan dipukuli atau dibunuh, tetapi saat ini, Lin Tian langsung mengumpulkan tembok di depannya, dan menambahkan berkah sihir cahaya Lin Tian sendiri. Ada lebih dari ratusan lapisan dinding bumi, Lin Tian. Objek kolomter memukulnya satu persatu, tetapi itu memecahkan beberapa lapisan. Yang di belakangnya tidak bisa dipatahkan sama sekali. Melihat semua orang di sini berseru, beberapa orang gila dan berkata, "Hanya yang abadi? Tapi bisa menahan kekuatan 9 bintang. Tidak, itu luar biasa." You Yantian juga terkejut, tetapi Pang Shuaixian tidak mau terus memberkati di sana, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Sudah berakhir." Begitu suara itu jatuh, dinding langit hutan menghilang, tetapi panah emas yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan panah emas itu mengenainya, menusuk tubuhnya di tempat. Orang-orang tercengang, dan darah abadi Pang Shuai mengalir, bahkan wajahnya ketakutan dan berkata, "Aku, abadiku." Orang-orang mengetahui bahwa Siange Pang Shuai telah ditinggalkan, dan seseorang berkata dengan demensia, "Dia bahkan meninggalkan Siange dari anak kecil Pang. Dia akan mati."
Orang-orang mulai menunjukkan Lin Tian, karena semua orang tahu identitas Pang Shuaixian, dan Pang Shuaixian memandang Lin Tian dengan marah. "Nak, apakah kamu berani meninggalkanku? Ini hukuman paling ringan bagi mereka yang menggertak muridku." Kata-kata Lin Tian membuat semua orang mengira dia gila. Pang Shuai berkata dengan marah, "Kamu tidak takut pada keluarga Pangku? Jangan katakan keluarga Pang, ini seluruh negeri dongeng. Jika ada yang berani menggerakkan saya, dia akan mati." Lin Tian berkata dengan dingin. Orang-orang segera saling memandang. Beberapa orang mengira Lin Tian gila, sementara yang lain berpikir Lin Tian mungkin mengalami pengurasan otak. Bagaimanapun, tidak ada dari mereka yang mengira Lin Tian normal, tetapi You Yantian tercengang dan tidak tahu harus berkata apa. Rombongan Pang Shuaixian sangat ketakutan sehingga mereka bergegas membawa Pang Shuaixian pergi. Lin Tian mengambil suasana hatinya dan menatap You Yantian. "Apakah kamu ingin meminta cuti? Tunggu sebentar." You Yantian kembali ke akal sehatnya, dan kemudian pergi ke pavilion di danau. Namun, orang-orang masih tinggal di Lin Tian dan Pang Shuaixian. Adapun You Yantian, dia berjarak 4 atau 5 langkah dari wanita itu dan berkata kepada gadis itu, "Gadis Simen, aku tahu kamu hanya bercanda beberapa dekade yang lalu, tapi jangan khawatir. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan rasa sakit menggertakmu." Gadis itu masih berkata dengan dingin, "Sebaiknya kamu menjaga dirimu sendiri." You Yantian tidak punya pilihan selain berbalik dan pergi. Sementara Shaiyuan menatap You Yantian dan berkata, "Adik laki-laki bela diri, siapa wanita ini, begitu dingin dan tinggi? Itu bukan urusanmu." Setelah You Yantian selesai, dia ingin pergi, tetapi Shaiyuan tidak bisa melanjutkan. "Tidak, aku harus melihat apa yang sedang dilakukan gadis itu." Hanya melihat lompatan Shaiyuan, tiba di depan wanita itu, siap untuk melepas kerudung, tetapi wanita itu tiba-tiba berkibar, dan di dalam air, tiba-tiba tanaman hijau yang tak terhitung jumlahnya keluar, dan kemudian menjerat Shaiyuan. Shaiyuan ingin berubah menjadi pasir, tapi semuanya air. Jika berubah menjadi pasir, semuanya ada di dalam air, yang membuatnya tidak berdaya dan memarahi di udara. "Hei, lepaskan aku. Aku tidak ingin menjadi musuhmu, tapi jika kamu melakukan itu lagi, aku tidak sopan." Wanita itu memperingatkan Shaiyuan. Shaiyuan berkata dengan muram, "Oke, biarkan aku pergi." Pada saat ini, Shaiyuan terlempar ke pantai, dan wanita itu berubah menjadi bayangan dan menghilang. Adapun You Yantian, dia menatap Shaiyuan dan berkata, "Lihat, itu memalukan." Shaiyuan menjelaskan, "Itu cederaku. Jika Anda membiarkan saya pulih sebentar, apalagi salah satu dari dia, 10 darinya, saya bisa menyelesaikannya." Membual. You Yantian bosan dan tidak bahagia. Kemudian dia pergi ke Lin Tian dan berkata, "Pergi." Lin Tian tersenyum dan berjalan keluar dari rumah bordil. Namun, Lin Tian menyakiti Pang Shuaixian dan meninggalkan kasus Xian Ge yang menyebar dengan cepat ke seluruh kota. Bahkan di rumah Zhou Shan, ketika Zhou Shan mendengar berita itu, dia terkejut dan berkata, "Anak ini, apakah dia terlalu gila? Beraninya Anda meninggalkan keluarga Pang?" Namun, Chen Xiong berkata, diperkirakan dengan token kelas 9-nya, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Token Jiupin? Ini hanya 5 hari. Ketika selesai, bukan apa-apa. Minggu ini gunung tertawa. Bab 1824. Chen Xiong berpikir itu masuk akal, dan berkata, "Kali ini, bocah ini menyebabkan masalah bagi keluarga Pang. Saya pikir itu akan sangat menyedihkan. Keluarga Pang, keluarga terbesar di sini, memiliki banyak ahli. Meskipun kami rumah You Chaosian, kami tidak berani memindahkan orang-orang mereka sesuka hati. Tapi sekarang, bocah itu telah meninggalkan putra muda dari keluarga Pang. Diperkirakan keluarga Pang gila. Minggu ini, gunung itu bahkan lebih lucu." Chen Xiong setuju dengan You Shan, dan You Shan mengirim orang untuk memperhatikan Lin Tian dan yang lainnya kapan saja. Namun, beberapa orang Lin Tian berjalan di jalan dan melanjutkan ke pavilion Xianjiu lainnya. Pada awal minggu itu, mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi setelah berjalan sebentar, mereka bertanya kepada Lin Tian, "Mengapa kamu ingin membantuku?" "Bantu kamu? Jangan salah paham, saya untuk diri saya sendiri." Lin Tian menjelaskan, "Tetapi You Yantian tidak mengerti, untuk dirimu sendiri?" "Ya, jika sesuatu terjadi padamu, bukankah itu ketidakmampuan tuanku?" Lin Tian berkata sambil tersenyum. You Yantian mendengar sesuatu yang aneh, tetapi dia masih berkata, "Tidak peduli apa, kamu membantuku memberi pelajaran kepada orang itu. Aku akan menuliskan ini, dan hidupku akan menjadi milikmu di masa depan. Tidak, kamu sangat berharga. Serahkan pada rumah You Chaosian." Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum, tetapi You Yantian akan mencurahkan hidupnya pada Lin Tian. Tetapi saat ini, beberapa orang secara bertahap muncul di dekatnya. Orang-orang ini bukan penjaga patroli, tetapi penjaga Pang. Pemimpinnya adalah seorang pria paruh baya, dan ada kumis, jubah putih, dua mata menatap You Yantian dan orang lain mengerutkan kening dan berkata, "Tuan You Yantian, haruskah saya memberi Anda penjelasan?" "Penjelasan? Penjelasan apa?"
Yao Yantian itu berpura-pura bodoh, dan pria ini berkata dengan dingin, "Laki-lakimu, dia telah meninggalkan anakku yang masih kecil." "Penjelasan apa yang kamu inginkan?" Yao Yantian segera berkata, "Baide, aku akan memberitahumu bahwa hari ini adalah anak kecilmu dan kebencianku, dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Jadi, apakah kamu bersedia menanggung semua konsekuensinya?" Pria bernama Baide bertanya, dan pria yang tidak takut pada hal-hal berkata, "Ambillah, apa masalahnya?" Baide berkata dengan dingin, "Pemimpin keluarga Pang kami mengatakan bahwa tuan muda kami, Senge, telah dihapuskan, begitu juga Senge Anda." Mendengar ini, Yao Yantian segera waspada. "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Tinggalkan kamu dan kembali untuk mencari pemiliknya," kata Baide, dan Tuhan Yao Yan berubah. Tapi Shaiyuan menatap Baide dan bertanya, "Siapa kamu? Jika Anda ingin menyia-nyiakan orang, membuang-buang orang? Menurut Anda apa ini?" "Ini adalah rumah abadi dinastio, tapi anak kecil saya milik keluarga Pang. Sekarang, karena Xiang'e, putra Yao Yantian, ditinggalkan dan tidak memiliki prestasi, kami keluarga Pang tidak akan mengabaikannya," kata Baide kata demi kata. Shaiyuan bertanya-tanya, "Ketika kalian orang-orang Pang menyakiti orang, mengapa kalian tidak keluar untuk memimpin keadilan?" "Saya tidak melihatnya." Baide berkata dengan dingin, dan Shaiyuan berkata, "Aku tidak melihat itu. Saya pikir Anda terbiasa dengan intimidasi. Sekarang Anda tidak tahan dibersihkan oleh orang lain." Mendengar ini, Baide melotot, "Wah, jika kamu berbicara lebih banyak, aku tidak keberatan. Bawa kamu bersama. Bawa aku jika kamu bisa. Saya tidak tahu di mana saya menyinggung perasaan Anda." Shaiyuan bertanya, dan Baide berkata dengan dingin, "Anak kecil kita, Senge, hancur. Ini ada hubungannya dengan Anda, jadi jika Anda ingin menyelidiki, Anda memiliki masalah." Yao Yantian segera berkata, "Baide, aku bilang itu aku. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Sekarang saya telah berubah pikiran." Baide sama sekali tidak memperhatikan hari yang panas ini. "Ini hari yang panas." Baide memandang pengawalnya dan berkata, "Kecuali Tuan Yao Yantian, semua yang lain akan diambil olehku." "Iya." Orang-orang itu segera maju, dan Shaiyuan berkata kepada Luda, "Pria besar, sama-sama." "Bagus." Rudako tidak pernah takut pada apapun, terutama ketika dia mendengar ini, dia segera sadar dan meninju satu persatu. Orang-orang terdekat segera menjadi sibuk, dan wajah Baide gelap. Adapun Yao Yantian, seluruh orang terkejut melihat pengganggu seperti itu, Luda. Shaiyuan itu mengolok-olok Baide itu, "Bahkan jika kamu tidak masuk akal, maka kami tidak ingin menghadiahimu." Kemudian ada mayat-mayat tergeletak di mana-mana, dan masing-masing hilang oleh Luda. Baide ini terlihat jelek, tetapi juga menatap Luda, "Cari kematian." Sebuah pedang tiba-tiba muncul di lengan baju Baide dan terbang langsung ke Luda. Serangan pihak lain sangat cepat. Melihat Luda akan dipukul, Lin Tian berpikir bahwa pedang itu akan menyimpang dan mengenai bangunan di sekitarnya secara langsung. Semua orang terkejut ketika mereka pingsan, dan jalan napas Baide itu, "Cari kematian." Setelah itu, Baide harus memulai lagi, dan Hakim Besi sudah menerima berita itu. Dia takut Lin Tian dan yang lainnya akan dalam bahaya, jadi dia datang lebih awal. Bisa datang ke tempat kejadian, melihat Baide yang marah, segera berhenti, "Baide, apa maksudmu?" Baide menatap Ti Chen Feng dan berkata, "Ini bukan urusanmu. Keluar dari sini. Kamu membuat masalah di kota. Ini kejahatan besar, kamu tahu? Kejahatan besar. Mengapa Anda tidak membicarakannya ketika mereka berkomplot melawan tuan muda saya?" Kata Baide itu dengan kekuatan besar. Ti Chen Feng menjelaskan, "Tuan Pang yang membuat masalah lebih dulu, dan kemudian ditinggalkan oleh orang dewasa ini." "Tuanku? Anda bilang dia sudah dewasa? Kapan Hakim Besi mengenali orang dewasa dengan santai?" Baide membenci tahu. "Dia memiliki token penjaga Jiupin, jadi jangan katakan kamu pemimpin keluarga Pang akan datang, kamu harus sopan padanya, bukankah seharusnya kamu disebut dewasa?" Angin debu besi dingin. Setelah mendengar ini, Baide tampak terkejut dan menatap Lin Tian, sementara Ti Chen Feng menatap Lin Tian, "Tunjukkan tokennya." Lin Tian harus mengeluarkan token itu. "Apakah itu baik-baik saja?" Ketika wajah Bederton lebih jelek, Ti Chen Feng bertanya kepadanya, "Apakah kamu tidak tahu apakah kamu ingin melawannya?" Baide sangat marah sehingga dia menggigit giginya. "Tapi dia menyakiti putra kecilku, Senge. Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak bisa menahannya jika Anda tuan muda membuat masalah terlebih dahulu dan diberhentikan." Hakim Besi menjelaskan. "Hakim Besi," kata Baide marah, "jangan berpikir dia bisa berbuat apa-apa jika dia punya tanda. Setidaknya untuk saat ini, posisinya di rumah abadi dinastio berada di luar kendalimu." Hakim Besi menatap Baide. Baide harus menggigit giginya dan menatap Lin Tian dengan marah. "Wah, tunggu, balas dendam ini tidak akan terlalu diperhitungkan. Aku akan menunggu." Lin Tianxi tidak memperhatikan jalan napas, sementara Baide melihat sekeliling dengan marah, "Pergi." Orang-orang yang terluka parah itu pergi satu demi satu, dan Ti Chen Feng memandang Lin Tian dan berkata, "Tuan Lin, ini hanya setengah hari.
Bagaimana kamu bisa membuat bencana seperti itu? Apakah itu bencana? Lin Tian bertanya, dan angin debu besi menghela nafas, ini masalah besar, dan pemimpin keluarga Pang, meskipun di permukaan dia mungkin tidak menemukan orang lagi, pasti akan datang ke neraka dalam kegelapan. Datang ke neraka? Lebih baik membiarkan mereka membawa lebih banyak orang, atau tidak cukup bagi murid saya untuk membersihkannya. Roh jahat Lin Tian tersenyum. Ya, waktunya habis. Sampai jumpa lagi besok di waktu dan jam yang sama. Sampai jumpa.